Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuspitasari, pengajar di Akademi Formasi Arsi Pontianak. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu membahas tentang sifat fisika kimia senyawa alkena dan alkuna. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini dengan membahas sifat fisika kimia senyawa alkena dan senyawa alkuna. Sebuah alkena itu merupakan suatu hidrokarbon yang mengandung satu ikatan rangkap, yaitu rangkap 2. Nah, kadang-kadang alkena itu disebut sebagai olefin, itu berasal dari kata olefian gas atau gas yang membentuk minyak, yang merupakan suatu nama lama untuk etilena, yaitu CH2 rangkap 2 CH2, ya, CH2 rangkap 2 CH2. Nah, senyawa-senyawa alkena itu sangat sering dijumpai sebagai produk dalam tumbuhan dan produk-produk dalam minyak bumi, ya, produk-produk dalam minyak bumi. Contohnya adalah yang terkenal, ya, yang kenal itu contohnya adalah feromon, ya, feromon serangga. Nah, senyawa ini dikeluarkan oleh suatu serangga untuk meneruskan informasi ke serangga lainnya dengan jenis yang sama, Nah, contohnya adalah senyawa neosembrena. Senyawa neosembrena ini adalah penanda jejak rayap. Nah, sehingga akan dapat memberikan informasi-informasi kepada sesama rayap lainnya. Kemudian ada feromon tadi, ya, feromon yang yang dikeluarkan oleh kutu daun atau apit. Nah, itu feromon sendiri merupakan penanda akan adanya bahaya yang dilepaskan oleh kutu daun, sehingga akan memberikan informasi kepada serangga-serangga lain sejenisnya untuk menyatakan bahwa sedang ada bahaya atau ada tanda bahaya. Nah, feromon ini adalah 3 metilena 7,11 dimetil 1,6,10 dodekatriena. Nah, kenapa triena? Ya, karena ada 3 ikatan rangkap 2, ya. Nah, ikatan rangkap 2 itu terdiri dari ikatan ikatan sigma dan ikatan V. Nah, ikatan V ini lebih lemah dari ikatan sigma, sehingga reaktivitas ikatan V itu lebih besar daripada ikatan sigma. Kalau kita lihat di situ ada deret alkana mulai dari etena, propena sampai ke 1 dekena. Kemudian dengan rumus molekul CnH2n, ya, C2H4, C10H20 dengan rumus struktur yang dapat dilihat pada dapat dilihat pada tabel. Jadi rumus molekul dari senyawa alkena, suatu seri homolog, ya, itu mempunyai rumus molekul CnH2n. Nah, kita masuk pada sifat fisika alkena, sifat fisika dari alkena. Nah, sebelumnya tadi, ya, pernah dibahas mungkin di sebelum UTS bahwa, atau di awal pertemuan kemarin kita mengingat bahwa kedua atom karbon dalam etilena, ya, ada dalam hibridisasi sp2. Nah, karena ikatan rangkap 2 pada atom karbonnya atau tiap atom karbonnya. Nah, ikatan rangkap 2 tiap atom karbon, ya, yang terletak dalam satu bidang itu akan membentuk sudut kira-kira 120 derajat. Kalau tadi alkana kan panjangnya sama, sudut-sudutnya terbentuk sama, yaitu sekitar 109 derajat. Nah, pada alkena itu hibridisasi sp2 dengan tiap karbon itu terletak pada bidang yang sama, itu akan membentuk sudut ikatan itu sekitar 120 derajat. Kita langsung masuk ke sifat fisika dari senyawa alkena. Sifat fisika dari senyawa alkena, karena tata nama sudah, ya, di sebelum UTS. Nah, sifat fisik alkena. Nah, sifat fisik alkena ini cenderung praktis identik dengan alkana padanannya. Nah, alkena pada suhu rendah itu akan berbentuk gas. Kemudian
Alkena pada suku suku tengah atau menengah itu berbentuk cair ya, hampir mirip dengan alkana. Kemudian pada suku tinggi artinya C-nya lebih banyak, Mr-nya lebih besar, itu akan mengandung lebih dari 18 atom karbon. Itu bentuknya, wujudnya adalah padatan. Jadi persis mirip seperti alkana tadi ya. C di bawah C5 itu berbentuk gas, C5 sampai C17 berbentuk cair, kemudian di atas C18 dan di atasnya itu akan berwujud gas. Nah, itu sama alkana itu praktis identik dengan alkana padanannya, dikatakan seperti itu. Seperti halnya alkana, setiap penambahan gugus metilena atau CH2 atau dengan penambahan Mr atau Bm itu akan meningkatkan titik didihnya. Oke, akan meningkatkan titik didihnya sekitar kurang lebih 30 derajat Celcius sampai lebih. Nah, kemudian sama dengan alkana, adanya percabangan pada alkena satu atau lebih percabangan, artinya semakin banyak percabangan maka akan senyawa alkena akan mengalami penurunan titik didih, sama persis dengan alkana. Jadi adanya percabangan akan menurunkan titik didih ya, adanya percabangan akan menurunkan titik didih. Jika semakin panjang cabang, maka kan akan semakin banyak karbon C yang dikandungnya, akan semakin besar Mr-nya, maka semuanya berhubungan ya, semakin panjang rantainya, semakin panjang percabangannya, kemudian semakin besar Mr-nya akan menurunkan titik didih. Jadi alkana, alkena, dan alkuna merupakan senyawa-senyawa yang sifatnya adalah nonpolar. Tetapi pada alkena itu dia sedikit lebih larut dalam air dibandingkan dengan alkana padanannya. Kenapa? Karena elektron pi yang agak terbuka pada senyawa alkana itu ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif parsial atau parsial positif atau positif sebagian, sehingga sifatnya akan sedikit lebih larut dalam air dibanding dengan alkana, walaupun memang sifatnya sama-sama non polar. Kemudian alkena dengan rumus molekul yang sama itu merupakan isomer dengan bagian lainnya. Nah, lebih mudah kita langsung saja melihat pada gambar. Pada gambar kita lihat di situ ada 4 senyawa dengan memiliki struktur yang mengandung 4 atom karbon. 4 atom karbon. Jadi ada 4 struktur asiklik ya. Ada 4 struktur asiklik yang berbeda yang dapat ditulis ya. Pada gambar ya, dapat kita gambarkan seperti yang terlihat pada gambar. Di mana kita lihat di situ ada 1 butena. Untuk penamaan ya sudah sebelumnya. Nah, kenapa penamaannya itu melihat pada ikatan rangkapnya, makin dekat dengan ikatan rangkap itulah yang nomornya paling rendah, gitu kan, cara penomorannya C-nya. Nah, maka itu dinyatakan sebagai 1 butena karena ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor 1. Kemudian yang kedua kita lihat di situ ada 2-metilpropena. Kenapa? Karena metilnya berada pada C nomor 2. Ya. Kemudian rantai induknya itu dinyatakan sebagai 3C atau propena karena ada ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga keempat masing-masing ada cis 2 butena dan trans 2 butena. Lihat pada titik didihnya ya. Lihat titik didihnya yaitu boiling point atau B titik P ya, D titik P. Untuk 1 butena minus 6 derajat, 2 metilpropena minus 7 derajat, kemudian cis 2 butena 4 derajat dan trans 2 butena 1 derajat. Nah, ternyata masing-masing memiliki jumlah atom karbon yang sama, cuma letak karbonnya berbeda-beda. Apa yang disebabkan ini merupakan isomer dengan perbedaan pada sifat fisikanya, yaitu perbedaan pada titik didihnya. Nah, suku terpenting dari alkena itu adalah etena, yaitu CH2CH2 di mana etena merupakan gas yang tidak berwarna dan hampir tidak berbau, kemudian terbakar dengan nyala yang terang
sehingga dapat digunakan sebagai gas pada lampu gas etena. Etena juga digunakan untuk memeram buah-buahan, mempercepat pematangan pada buah-buahan, serta dulu itu digunakan sebagai obat anestetik. Tetapi untuk penggunaan ini sangat berbahaya, memang tidak direkomendasikan dan tidak digunakan dalam pengobatan secara umum karena sifat etena atau sifat senyawa alkena etena ini yang mudah meledak dengan adanya udara. Sekarang kita masuk pada senyawa alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon yang mengandung karbon-karbon ikatan rangkap 3 di mana atom karbonnya terhibridisasi sp. Rumus umum dari senyawa alkuna ini adalah CnH2n-2. Senyawa-senyawa dengan ikatan rangkap 3 di ujung molekul disebut sebagai alkuna terminal. Kemudian jika ikatan rangkap memiliki 2 gugus alkil pada kedua sisinya, itu disebut sebagai alkuna internal. Nah, itu sudah dibahas di sebelumnya tentang karakterisasi senyawa alkuna. Kita lihat pada tabel berikut adalah deret senyawa alkuna. Nah, mulai dari etuna, yang terkecil dari senyawa alkuna adalah etuna, CnH2n-2. Jadi jika C2, H2 kali 2 minus 2 sama dengan C2H2. Kenapa? Karena karbon itu memiliki ikatan rangkap 3, sehingga rumus molekulnya menjadi CnH2n-2. Nah, sifat fisika senyawa alkuna ini sebenarnya sangat mirip dengan senyawa alkena. Jadi seperti alkena, sifat senyawa alkuna ini praktis identik dengan alkana padanannya, di mana semakin banyak atom karbon yang dikandungnya, semakin panjang rantai karbonnya, kemudian semakin besar nilai MR-nya, semakin banyak percabangan atau adanya percabangan, apa yang terjadi akan menurunkan titik didih. Sama halnya dengan alkana dan alkena tadi. Untuk alkuna suku rendah itu C1 sampai C4 itu C2 sampai C4 itu berwujud gas, kemudian di atasnya C5 ke atas sampai C17 itu berwujud cair, dan C8 ke atas itu memiliki wujud padat, sama persis dengan alkana padanannya. Jadi sama juga dengan alkena. Jadi dapat dikatakan bahwa sifat fisika kimia alkena dan alkuna ini serupa. Nah, seperti halnya alkana, sama ya. Setiap penambahan gugus-gugus titik didihnya akan naik sekitar 30 derajat sampai lebih. Penambahan gugus itu akan menaikkan titik didih. Jadi semakin besar MR-nya, maka titik didihnya akan semakin meningkat. Semakin panjang karbonnya, semakin meningkat titik didihnya. Semakin banyak atom C yang dikandungnya, semakin besar MR-nya akan meningkatkan titik didih, tetapi adanya percabangan akan menurunkan titik didih, sama seperti alkana dan alkena. Mungkin tadi di slide sebelumnya saya salah menjelaskannya, ada keliru dalam penjelasan. Jadi alkuna sendiri itu sama dengan alkena, walaupun sama-sama merupakan senyawa nonpolar, dengan senyawa nonpolar dengan alkena, tetapi ada perbedaan di mana alkena itu kalau dibandingkan dengan alkuna dia lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan alkuna dan alkana padanannya. Ini adalah suku terpenting alkuna. Suku terpenting alkuna itu asetilena atau etuna atau gas karbit. Di mana kegunaan asetilena ini CH rangkap 3CH ya, CH rangkap 3CH, jadi C2H2 ya, atau asetilena adalah kegunaannya untuk las, biasa digunakan untuk las, di mana dia akan menghasilkan panas
pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 2500 sampai 3000 derajat Celcius. Kalau pada proses pengelasan itu menggunakan suhu yang sangat tinggi. Kemudian kegunaannya juga sebagai sumber penerangan. Kemudian bahan baku pembuatan asam cuka, pembuatan alkohol, pembuatan benzen, dan bahan-bahan plastik. Nah, itu adalah suku terpenting dari alkuna yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk sifat fisika kimia alkena dan alkuna pada pertemuan ini cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sifat fisika kimia senyawa alkohol dan ether. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.